الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الله برحمة الله عز وجل yang paling utama dan terutama kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang dengan nikmatnya amalan menjadi sempurna. Di antara hal yang patut kita syukuri adalah Allah masih memberikan kita umur barakah, di mana dengan nikmat umur ini adalah modal terbesar kita untuk menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik dengan atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah Allah masih memberikan kita kesempatan masuk bulan Ramadan dan tidak terasa kita masuk dari 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Maka nasihat kami kepada diri pribadi dan antum dan semuanya, kita mari memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla dan kita kerahkan semua usaha kita agar Allah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam yang terbaik dari 1000 bulan. Man qulima khairuha faqad qurim, kata Nabi SAW. Barang siapa yang diharapkan untuk tidak mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka sejatinya dia adalah hamba yang terhalang dari kebaikan yang begitu banyak, keberkahan hidup. Bagaimana tidak ya ikhwah, umat-umat terdahulu umurnya panjang, ratusan tahun, bahkan hampir yang mencapai 1000 tahun. Umat Nabi Muhammad umurnya singkat, 70-80 tahun, tapi subhanallah, lakal hamdu wa lakal fadl, segala puji hanya milik Allah dan keutamaan atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad meskipun umurnya singkat, tapi Allah memberikan keutamaan umat ini mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan satu malam, yang malam ini kalau dihitung-hitung dengan umur umat Nabi Muhammad, satu malamnya seperti 83 tahun. Kalau seandainya 10 kali kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah memberikan kita kebaikan seperti 830 tahun kita beribadah, bermunajat, membaca Al-Quran, bersedekah, qiyamul lail sepanjang waktu itu jemaah. Maka nasihat kami sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama, jika kita ingin berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, jangan pernah lewatkan 10 akhir dari bulan Ramadan. Meskipun ada hadis-hadis yang mengisyaratkan sering terjadinya malam Lailatul Qadar di malam witir, namun kita adalah orang beriman. 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Di antara nasihat para ulama ikhwan, setiap malam dari 10 akhir dari bulan Ramadan perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Kemudian dan sedekah ini sesuai dengan kemampuan. Kemudian di 10 terakhir bulan Ramadan pastikan kita memperbanyak dan meningkatkan membaca Al-Quran. Perbanyak dan meningkatkan membaca Al-Quran semampu kita ya. Dan di 10 terakhir bulan Ramadan, solatlah bersama imam, solat isya berjamaah bersama imam, dan solat tarawih mengikuti imam. Salam mulai takbiratul ihram sampai imam salam sampai berakhir. Kalaupun tengah malam ingin solat 2 rakaat, silakan solat mutlak tanpa ditutup dengan witir. Solatlah bersama imam sampai akhir. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang solat bersama imam sampai akhir, maka dia dicatat solat satu malam suntuk. Solatlah bersama imam. Kemudian di antara nasihat para ulama adalah perbanyak istighfar. Perbanyaklah minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian di antara nasihat para ulama ya ikhwan, sebagaimana sebagian jemaah di hari ini telah beriktikaf di masjid. Ada yang mampu 10 hari full iktikaf di masjid. Jika tidak mampu 10
10 hari, minimal di malam hari kita iktikaf. Kita perbanyak waktu kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah dengan melakukan amalan-amalan ini, kemungkinan bisa kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Dan ingat ikhwan, kalau iktikaf jangan sibuk dengan hal ini. Yang sibuk dengan hal ini. Fattaqullah. Karena fitnah zaman ini ada di genggaman tangan kita. Berapa banyak orang iktikaf tapi sibuk dengan HP, sibuk dengan HP. Badannya di masjid tapi pikirannya di luar masjid. Nasallallahu wal afiyah. Ini adalah fitnah ujian. Jemaah rahmatullah, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alim beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya tanpa terkecuali radhiyallahu anhum wa arda, dan orang-orang yang senantiasa meniti di atas sunnahnya. Dan kita memohon kepada Rabbul Izzati wal Jalal, semoga Allah memberikan kita keteguhan dan kesabaran dan kekuatan untuk senantiasa jujur dalam mencintai baginda Rasulullah SAW. Tidaklah kita beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Tidaklah kita mencintai sesuatu kecuali apa yang telah dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Dan tidaklah kita membenci kecuali dengan apa yang telah dibenci oleh Nabi SAW. Dan itulah hakikat jujur cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwani wa akhwati fillah, subhanallah, tidak terasa kajian kita ini di pekan terakhir dari bulan Ramadan. Ini adalah pekan terakhir. Dan subhanallah, Allah takdirkan pembahasan kitab Fadlullah Samad fi Tawdihil Adab al-Mufrad, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari dari kitab Sahih Bukhari, membahas tentang akhlak dan adab yang telah diajarkan oleh Nabi SAW secara perkataan maupun perbuatan maupun ketetapan dan perbuatan para sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak terasa kita mengkaji kitab ini sejak 2016. Sejak 2016, kurang lebih di akhir 2015, 2016. Subhanallah, di 2026, hampir 10 tahun, Allah takdirkan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang terakhir. Pertemuan yang terakhir dari pembahasan kitab Adabul Mufrad. 2 jilid kita habiskan. Dari satu hadis ke hadis yang lain. Ini semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya dan kemudahan, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang hebat, bukan antum yang saleh, bukan kita yang saleh, tapi murni kebaikan ini semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya adalah ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang bermanfaat, berbuah amalan, menjadikan kita semakin takut kepada Rabbul Alamin, menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah dan menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jemaah, tidak terasa pembahasan kita di bab ke-644 di hadis ke-1322 dari jilid yang kedua dari kitab Adabul Mufrad. Ini adalah pembahasan yang terakhir. 10 tahun kita selesaikan ini, ya Allah. Walillahilhamd, lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu. Allahumma kama mananta alaina bil ijtima' ala kitabika wa sunnah. Allah, terima kasih atas kebaikan segala yang telah Kau berikan. Dengan kita diberikan kemudahan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman salaful ummah, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kembali semoga ilmu ini ilmu yang baik untuk diri pribadi maupun yang mendengarkan. Allahumma ja'alna alladziina yastami'una al-qawla wa yattabi'una hasanah. Ya Allah, jadikan kami yang mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, qala Allah wa qala Rasul, dan kami mampu untuk mengikutinya. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu adalah kebenaran, warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila, ya Allah, tunjukkan kepada kita yang namanya batil adalah batil, warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhi segala kebatilan, ya Allah. Hanya dengan taufik Allah dan pertolongannya kita bisa menjalankan ketaatan dan menjauhi segala larangan Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fillah, pembahasan kita adalah bab yang ke-644 ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah
membuat judul kelanjutan dari bab sebelumnya berkaitan jika engkau mencintai, cintailah sesuatu sewajarnya. Ahbib habibaka haunan ma. Kenapa kita diperintahkan untuk mencintai dengan sewajarnya? Karena bisa jadi sesuatu yang kita cintai dengan cara berlebihan, suatu saat itu akan menjadi sesuatu yang kau benci, menjadi musuh. Dan kita telah membahas sebuah kisah tentang Amr bin As, seorang sahabat yang mulia ketika itu musyrik. Bahkan Amr bin As mengatakan, "Wallahi ma kana ahadun abghadu alayya min Muhammad." Demi Allah, tidak ada orang yang paling aku benci di mataku melainkan Muhammad. Dan tidak ada orang yang paling aku celakai dan aku bunuh melainkan Muhammad. Falamma dakhala Islam, ketika ia masuk Islam, subhanallah, hidayah menyentuh hatinya dan beliau mengatakan, "Wallah ya Muhammad la ubali annak." Demi Allah ya Rasulullah Muhammad, aku bersedia untuk membaiatmu. Demi Allah, tidak ada manusia yang paling aku cintai dan aku sukai melihat wajahmu melainkan melihat wajahmu wahai Muhammad. Subhanallah. Maka inilah kehidupan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup ini berputar. Maka konsep dalam hidup mencintai dan membenci, sebagaimana yang telah kita jelaskan, bencilah karena Allah dan cintailah karena Allah. Dan mencintai dan membenci harus sewajarnya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ini konsepnya. Kemudian pembahasan kita yang kita akan adalah yaitu Al-Imam Al-Bukhari membuat judul bab la yakunu bughduka talafan. Bab larangan bersikap membenci atau menjadikan kebencian itu sebagai sebab kebinasaan. Larangan kebencian itu menjadikan sebab kebinasaan seseorang. Nah, berapa banyak orang membenci orang lain, tapi itu mendatangkan kebinasaan bagi orang yang membenci. Karena berlebihan itu semua. Dan ia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Dan janganlah kalian membenci sebuah kaum, seseorang, sehingga kalian tidak bisa berbuat adil. Berapa banyak karena benci, karena enggak suka, dia tidak bisa bijaksana. Dia tidak bisa adil, bahkan dia jatuh kepada kejahilan dan kezaliman. Karena apa? Menuruti hawa nafsu dan perasaan. Karena dia enggak suka, karena dia benci, dia berbuat zalim. Ala ta'dilu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Maka berbuat adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan jemaah. Kita baca hadisnya jemaah Allah. Hadis dari Umar bin Khattab. Dan hadis ini sahih secara isnad maupun matanya. Di mana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "La yakun hubbuka kalafan wa la bughduka talafan." Faqultu kaifa dhak? Kaifa dhak? Idza ahbabta kalafta kallaf as-sabi wa idza abghadta ahbabta li sahibika at-talaf. Kata Umar bin Khattab, jangan sampai engkau cinta menjadikan cinta itu membebani. Cinta yang berlebihan itu akan menjadi beban bagi seseorang yang mencintai. Sehingga cinta itu mendatangkan cinta buta. Kalau orang sudah cinta buta, dia akan sulit berbuat bijaksana. Kesalahan akan dianggap normal, dosa akan dianggap biasa. Maka ingat ya Pak, tidak ada cinta di muka bumi ini yang totalitas kecuali hanya kepada dua, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Cinta yang tanpa syarat, cinta yang diwajibkan totalitas, cinta yang diwajibkan berlebihan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kepada selainnya, apa kebinasaan? Seperti berbuat zalim, memutus
silaturahmi. Berapa banyak orang-orang yang memiliki tali kerabat karena kebencian dia tidak mau menyambung silaturahmi. La yadkhuluna al-jannah al-qatta, enggak bakal masuk surga orang-orang yang punya jiwa memutus hubungan tali kekerabatan. Dan ini sebuah ancaman yang sangat dahsyat. Dan ini sebuah musibah, kebinasaan jemaah. Menyebarkan keburukan karena benci, dia menyebarkan fitnah. Karena dia enggak suka, dia menyebarkan tuduhan, adu domba dan seterusnya. Dan menimbulkan permusuhan di antara saudara. Kata Rasulullah SAW, fa'andir, maka tahanlah amalan orang tersebut sampai mereka saling memperbaiki hubungan di antara satu sama lain. Jangan kebencian yang melampaui batas itu akan mendatangkan kebinasaan. Maka berhati-hatilah dalam sifat membenci, apalagi memupuk sifat dendam kepada orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian perawi menanyakan bagaimana hal tersebut? Seseorang orang yang mencintai dan cinta itu mendatangkan beban bagi orang yang mencintai, dan orang yang membenci itu mendatangkan kebinasaan bagi orang yang membenci. Beliau menyebutkan sesungguhnya orang jika engkau mencintai, maka cintamu akan membebani sebagaimana seorang bayi, dan bencimu itu akan membinasakan bagi orang yang membenci. Diberikan ilustrasi jemaah dijelaskan oleh para ulama. Contohnya, cinta loyal kepada teman berlebihan. Ketika kita bersosial, kita punya teman dekat, cinta ini berlebihan. Apa dampaknya? Ketika teman melakukan kesalahan, berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, kita pura-pura membelanya, pura-pura tidak melihat, dan kita membiarkan atau bahkan kita membelanya karena teman, karena sahib. Teman kita melakukan kelalaian karena kita lebih mendahulukan pertemanan, kita tidak menegurnya. Maka ini ini kesalahan, ini beban, karena dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beban di hari kiamat. Dia melihat kelalaian, dia melihat kemaksiatan, dan dia mampu untuk mengingatkan. Kemudian dia biarkan. Padahal Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Bantulah, tolonglah saudaramu ketika ia terzalimi maupun berbuat zalim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang terzalimi kita tahu bagaimana seharusnya kita untuk menolongnya. Tapi orang berbuat zalim, apa yang harus kita tolong ya Rasulullah? Orang zalim kok ditolong? Perhatikan jemaah. Nasihat Rasulullah SAW ketika kita melihat saudara kita melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, kata Rasulullah SAW, "Tamdahu minal dhulmi, fadzalika nasruka iyyah." Engkau menahan diri saudaramu dari berbuat zalim, itulah bentuk cintamu untuk menolong saudaramu. Bukan sebut-sebutan, bukan didiamkan, bukan menormalisasikan sebuah kelalaian itu. Ini sorry Ustaz, dah enak Ustaz, mulai cilik Ustaz. Nah, bukan alasan karena teman dekat, jalan bareng, punya kisah lama, kemudian kita menormalisasikan semua amalan. Karena sallallahu alaihi wasallam nasihat juga ingatkan dengan cara yang penuh dengan kelemahan kita. Contoh yang lain, cinta yang akan menjadi beban. Cinta orang tua kepada anak. Wallahi zaman ini zaman yang menyebarnya kejahilan. Orang menikah tidak mempersiapkan dirinya ilmu, sehingga akan terjadi pendidikan tidak terbentuk dalam rumah tangga. Karena dasar cinta membiarkan istri dan anaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, seakan Ustaz bujuk Ustaz, seakan anak Ustaz, Ustaz engkau lak sadar dewi, Ustaz buka aurat Ustaz, engkau lak wayani oleh hidayah, dan oleh hidayah. Ustaz tak apa Ustaz, yang pentingkan hati ini Ustaz. Dari mana dia berhujjah dengan hujjah? Membiarkan istrinya tanpa kaos kaki, membiarkan aurat rambutnya terlihat,
membiarkan istrinya menggunakan minyak wangi sehingga tercium jarak sekian dan sekian. Dan ini Allah mengantarkan suaminya dan kepala rumah tangga beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beban hidupnya karena dasar cinta yang berlebihan membebani hidupnya. Padahal kita tahu ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ali bin Abi Thalib ditanya bagaimana menyelamatkan diri dan keluarga. Adibuhum wa allimuhum, ajarkan adab, ajarkan akhlak kepada Allah dan Rasulullah dan kepada sesama. Wa allimuhum, dan ajarkan ilmu. Kebanyakan orang tua kepala rumah tangga hanya kasih fulus. Kau pengen apa? Nih. Kau pengen habib? Ya khair. Kau pengen senang-senang? Nih. Cuma duit, fasilitas, kesenangan demi Allah. Itu tidak mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Keberkahan dalam rumah tangga ketika seorang suami mempertahankan ketaatan bersama keluarganya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum mutlak. Seorang suami bertahan bersabar untuk mengajak keluarganya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan suami tidak sabar. Kebanyakan suami nuruti cintanya, menuruti kasih sayang, tapi sayang, cinta dan kasih sayang melupakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, ilmu adalah merubah semua ketatanan kehidupan kita jika kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai anak kita, istri kita meninggalkan salat. Jangan sampai anak dan istri kita terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak dan istri kita membuka Allah. Jangan sampai anak istri kita jatuh kepada pergaulan bebas, komunitas circle yang tidak baik, yang menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tanggung jawab kita. Kalau kita modal cinta yang berlebihan, itu akan menjadi beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, benci ini akan menjadi kebinasaan. Seperti apa dalam contoh kehidupan kita ya, Allah? Iya, benci menjadi kebinasaan seperti orang membenci kerabatnya, benci kepada orang tuanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Saya melihat konten-konten yang ada bertebaran, anak memutus silaturahim kepada ibunya dan bapaknya gara-gara membela istri dan anaknya. Dia lebih cinta kepada istri dan anaknya daripada orang tua, anak laki-laki khususnya. Sehingga muncul kebencian yang berlebihan, dia terjatuh kepada memutus silaturahim. Padahal kita tahu sebuah kisah yang pernah kita bahas tentang bab birrul walidain, bab berbakti kepada orang tua. Ada seorang sahabat yang mengeluhkan bapaknya gara-gara ngambil uang anaknya. Dan ia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku. Dipanggil ayahnya di hadapan Rasulullah. Kemudian ayah ini mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku mengambil, hanya aku butuh untuk kebutuhan makanku, kebutuhan sehari. Allah ya Allah, dipanggil di anak, wajah Rasulullah merah dan mengatakan, ya fulan, maluka wa nafsuka li abi, hartamu dan jiwamu untuk ayahmu. Surganya anak laki-laki pada orang tua. Seburuk-buruknya orang tua, sekurang-kurangnya orang tua, sepikun-pikunnya orang tua, serepot-repotnya orang tua, di situ surganya, bukan istri dan anak. Dan salah besar istri cemburu kepada orang tua ketika suami taat kepada orang tua. Dan salah besar ketika karena kebaktian kepada orang tua dia mendolimi istri dan anaknya. Tidak boleh. Dia tetap bakti sama orang tuanya dan dia tetap amanat menjaga istri dan anaknya sebagai tanggung jawab dan nafkah kepada istri dan anak. Maka ya Allah, semua ini untuk ilmu, sehingga ilmu itu memberikan maslahat dalam kehidupan kita. Memutus silaturahmi kepada tali rahim, kepada paman, kepada bibi, kepada saudara, kepada saudari. Nasallallahu alaihi wasallam. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Man wasala wasalahu Allah, wa man qata'a qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung silaturahmi,
maka Allah akan nyambung hubungan antara dirinya dengan hamba tersebut. Dan barang siapa memutus silaturahmi, Allah akan putus hubungan dengan hamba tersebut. Maka bisa jadi hidup kita banyak masalah, banyak problem, banyak permasalahan yang tidak terselesaikan. Bisa jadi kita adalah termasuk orang-orang yang memutus silaturahmi. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang terakhir, cinta dan benci berlebihan kita akan terjatuh kepada fanatik buta. Nasallallahu alaihi wasallam. Fanatik buta. Dan ini terjadi kepada asabiyatul jahili, fanatisme jahili, membenarkan semua perkataan orang, menyalahkan semua perkataan orang. Ini musibah, ini masalah. Ini masalah. Padahal kita ingat ya, siapapun mereka yang berkata selama dia adalah anak keturunan Adam, perkataan yang bisa diterima, bisa ditolak kecuali Rasulullah SAW. Sebagaimana perkataan Imam Malik atau Imam Ahmad, kullu qawlin yuqbalu aw yurad illa sahib hadzal qawl. Semua perkataan bisa diterima, bisa ditolak kecuali orang yang masuk dalam kuburan ini. Itu Rasulullah SAW. Maka ya ikhwah, selama orang ini berbicara tentang agama di atas dalil qala Allah wa qala Rasul, di atas pemahaman para sahabat, maka dia muafiq untuk sunnah, dia sesuai dengan sunnah. Tapi selama orang itu berbicara tentang agama, menyelisih Al-Quran dan sunnah dengan mengingkari penjelasan para sahabat, maka perkataan itu bisa ditolak siapapun dia. Mau jenderal 5, mau sekolahnya tinggi, mau dia profesor, mau dia dai kondang, mau sejutaan umat lah, bahkan yang berbicara di sini bisa ditolak, bisa diterima. Maka jangan pernah fanatik buta dalam beragama. Jangan pernah fanatik buta dalam beragama, karena ini akan menjadi beban dan kebinasaan dalam kehidupan kita. Karena sallallahu alaihi wasallam jamaah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan ilmu kita ilmu yang barakah dari hadis-hadis yang kita pelajari selama ini 10 tahun ini. Semoga Allah jadikan ilmu kita ilmu yang barakah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu. Allahumma kama mananta alaina bil ijtima'i ala kitab wa sunnah nabiyyika ya rabbal alamin. Fa'atmim alaina ni'mataka bil 'amali bihi. Ya Allah, sempurnakanlah nikmat kami dari mempelajari ilmu-ilmu ya Allah dengan berbuat amalan saleh. Waj'alhu ilman nafi', dan jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Wa amalan salihan mutaqabbal, dan amal saleh yang diterima. Allahumma ij'alhu ma ta'allamnahu hujjatan lana la 'alaina. Ya Allah, segala ilmu yang telah kami pelajari, ya Allah, jadikanlah hujjah kami dan janganlah jadikan sebagai penuntut kami di hari kiamat ya Allah. Waj'alhu nuran fi qulubina, jadikanlah cahaya untuk kami ya Allah, wa basiratan fi dinina, wa ziyadatan lana fil iman wal yaqin, dan tambahkanlah keimanan dan keyakinan kepada-Mu ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa hudan wa tuqa. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilm alladhina ya'maluna bima 'alimu wa la taj'alna mimman yaquluna ma la yaf'alun. Ya Allah, jadikanlah segala ilmu yang kami pelajari berbuah amalan, dan jangan jadikanlah kami yang mengetahui ilmu tapi tidak beramal dengan amalan tersebut ya Allah. Allahumma fir lana wa li masyayikhina wa liman 'allamana wa liman kataba hadzal kitab wa liman naqalahu wa nasharahu wa li kulli man hadara hadzal majlis. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, guru-guru kami ya Allah, dan segala orang yang telah memberikan ilmu kepada kami ya Allah, dan kepada orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kami. Qala Allah wa qala Rasul. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat, keberkahan bagi orang-orang yang telah menulis kitab ini ya Allah, dan sebarkanlah ilmu ini ya Allah, dan berikanlah keberkahan bagi orang-orang yang telah duduk di majlis ilmu ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Walillahil hamd. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pertemuan setelah Ramadan kita akan membahas kitab yang baru ya Allah. Kemungkinan antara kitab Al-Kabair karangan Imam Ad-Dhahabi, dosa-dosa besar, atau kita akan berbicara tentang kitab-kitab yang lain insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.